makasih. Aduh, ini kayaknya jamnya jam yang tanggung ya. Udah jam Jumatan, jadi ya pesertanya makin dikit. Oke, ini judulnya Fools Your Enemy with Microtik. Jadi ini sebenarnya ada hubungannya dengan IT security. Sekarang siapa sih yang atau siapa yang suka iseng di warnet, suka scanning? Siapa yang suka main brute force? Kayaknya tadi teman-teman SMK banyak banget tuh. Brute force, nmap, exploit, malware. Kayaknya banyak banget. Di warnet kita bisa tahu nggak siapa yang iseng, siapa yang main game? Atau mungkin di universitas, di kampus. Siapa yang pengen ngubah nilai angkanya? Banyak banget tuh biasanya. Atau di kantor, siapa yang pengen nyari data-data HRD? Nah, kalau di topik kali ini saya ingin mencegah orang-orang seperti itu. Perkenalan, nama saya Didit. Kalau mau cek LinkedIn-nya bisa di-scan QR code-nya. Saya bekerja sebagai IT Security Specialist di MST. Saya juga bekerja di Arc Network sebagai trainer dan IT Consultant. Jadi kalau mau konsultasi IT Security bisa ke MST, atau kalau mau training bisa ke Arc Network. Microtik Certified baru beberapa, kebanyakan udah expired. Perlu training lagi ini. Oke, sedikit pesan dari sponsor, dari PT Mitra Solusi Telematika. Kantornya ada di Cilandak, gedung TMT 2. Mitra Solusi Telematika juga bagian dari anak perusahaan dari Mahadana Dasya Utama, dan juga bagian dari Tiara Marga Trakindo Group. Kita punya 12 service point yang tersebar di seluruh Indonesia. Bisnis kita lebih fokus ke managed service. Ada cloud, ada SAP, ada network, macam-macam. Yang pasti kita juga pakai Microtik. Jadi kalau misalnya ada yang pengen managed service, pengennya pakai Microtik, mungkin nggak di Jakarta, tempat lain kita banyak service point-nya, nggak apa-apa, bisa pakai MST. Oke, saya mau cerita sedikit mengenai IT security incident yang ada di dunia. Dulu 2014 Sony Picture, mungkin ada yang tahu? Satu kantor, satu perusahaan, komputernya muncul gambar seperti ini. Seluruh jaringan terkena hack. Bayangin aja, tadi aja teman-teman SMK itu udah jago-jago nge-hack. Apalagi ini di luar negeri. Akibatnya apa? Ada film di interview, di cancel. Dia udah bisa di-download sebelum tanggal rilisnya. Katanya sih ada hubungannya dengan negara tertentu. Dow Jones 3 tahun dihack, baru sadar. Mungkin siapa yang sadar kampusnya dihack, warnetnya dihack? Ada yang sadar? Biasanya nggak sadar. Kehilangan data 3.500 data customer, sampai dia harus minta maaf. Bayangin, perusahaan minta maaf ke customer, ya dampaknya apa? Ya, lari lah. Yahoo, ada yang tahu? $500 juta account, habis itu dikoreksi lagi 3 miliar account dihack. Pakai Yahoo, ganti username password sekarang.
Di Indonesia gimana? Ini Indonesia. Sumber serangan internet traffic nomor 1 Cina, nomor 2 Indonesia. Artinya apa? Di Indonesia banyak hacker. Lihatlah tadi, jago-jago brute force. Ada dua arti ya, banyak hacker atau banyak botnet. Jadi ada kemungkinan banyak hacker atau banyak botnet. Jadi komputer-komputer kita sebenarnya sudah diinfeksi dan dipakai untuk menyerang server-server lain. Ya mudah-mudahan bukan yang kedua ya. Tahun 2013, zaman dulu, website Polri di deface. Motifnya apa sih? Biar keren, terkenal. Hack by Didit gitu misalnya. 2016, motifnya politik di DOS attack. Nah ini apa ini? Ya katanya sih iseng-iseng ya. Dia ngelihat apa? Oh ada username password, terus Videotronnya pakai merek ini, dicoba ternyata bisa. Ya apakah dia cuman iseng gitu, penasaran? Ya nggak tahu. Artinya apa ya? Kegiatan-kegiatan seperti ini sebenarnya udah ada di sekitar kita, entah sadar atau enggak. Oke, grafis ini selalu muncul di setiap IT security awareness. Attack sophistication versus intruder technical knowledge. Bahasa gampangnya, nggak perlu pinter buat hacking. Tadi tools yang udah disebutin apa? Nmap, Hydra, apa lagi? Kali Linux, Medusa, apa lagi? Hercules, Tor. Nah ini contoh aja. Pengen sniffing telnet, FTP, HTTP, oh bisa pakai Wireshark, Canable, dapat username password. Pengen nguping VoIP, pakai Wireshark juga bisa. Mau nge-crack wireless yang WEP, pakai AirCrack, gampang, berapa menit kan dapat. Mau ngerjain temennya yang pakai smartphone, pakai Droid Jack, terkenal tuh kemarin. Zamannya Pokemon Go, gua nggak bisa main Pokemon Go, copy dong dari temen APK-nya, nggak taunya ada Droid Jack. Metasploit, ya ini macam-macam, ada exploit banyak lah. Ya paling gampang Windows XP, kita mau belajar hacking, siapin aja Windows XP, Metasploit, jalanin exploitnya, dapat deh. Kali Linux, wah ini udah tambah banyak lagi. Oke, yang tadi itu zaman dulu, ini zaman sekarang. Cybercrime as a service, ini bisnis terbaru. Jadi kalau pusing bikin bisnis, ya mungkin ini salah satu pilihan. Ransomware 2 Bitcoin. Berapa dolar tuh? 1.239. Saya pernah kena ransomware. Tagihannya itu 3-5 Bitcoin. Masih untung dong. Ya, bisnis baru. Nah, gimana caranya si hacker itu melakukan aneh-aneh itu? Jadi menurut isi konsil itu kegiatan hacking itu dibagi menjadi 5. Ada reconnaissance, scanning, gain access, maintain access, clearing tracks. Oke, kegiatan reconnaissance dan scanning itu bagaikan apa ya? Dia nyari informasi, entah itu dari LinkedIn, Facebook, Twitter,
Dia bekerja sebagai apa sih? Network engineer. Oh, network engineer apa? Sertifikasi MikroTik. Ah, berarti perusahaannya pakai MikroTik. Nah, ini kan device type. OS detail, pakai router OS versi berapa? Open port, telnet, SSH, Winbox, HTTPS, semua kita cari tahu. Aplikasi web server, FTP server, atau mungkin Apache-nya, Apache versi berapa gitu. Versi berapa ya kan? Dari situ kita bisa tahu vulnerability-nya. Contoh Windows XP, itu vulnerability di SMB-nya, paling gampang, makanya dengan mudah dia ada malware configure, kalau pernah dengar. Kayaknya sampai sekarang masih banyak yang pakai Windows XP ya. Jadi jangan khawatir kalau yang pakai Windows XP biasanya kena configure. Dan access, maintaining access, clearing tracks. Ini ngapain aja sih? Dari vulnerability kita udah tahu ini saatnya jalankan exploit. Jalanin exploit, masuk, escalate privilege dari user biasa menjadi user root atau user administrator. Biar gampang keluar masuk, kita pasang backdoor juga. Udah semua, ambil datanya yang penting. Data keuangan, data HRD, data nilai mungkin. Terakhir, event lognya dihapus. Ya namanya pencuri harusnya ngapus lah. Analoginya seperti apa sih? Reconnaissance dan scanning itu seperti seorang pencuri sebelum memasuki sebuah rumah. Gain access, maintain access, clearing tracks, yaitu pencurinya itu udah masuk. Kapan kita bisa membodohi mereka? Yaitu pada saat proses scanning. Buat mereka bingung. Rumahnya itu rumah tipe apa sih? Jendelanya berapa banyak? Pintunya ada di mana? Nah, kenapa pada saat scanning? Karena pada saat scanning kita nyari tahu pintu yang terbuka itu pintu apa aja, pintu telnet, pintu SSH, versinya. Ya tentunya Windows XP lebih mudah, Windows Vista terbaru, Windows 10. Tentunya kalau seperti ini ya kita incar Windows XP dulu. Dari Windows 10, vulnerability-nya mungkin belum ada. Scanning tools. Nah ini contoh. Biasanya sih yang pakai network engineer, tapi bisa juga disalahgunakan mencari IP-IP. Mungkin IP servernya berapa gitu, IP operator warnetnya siap berapa. Nmap buat scanning port. Kita pengen tahu dong versinya. Yang paling canggih Dedut, dia bisa melakukan itu semua. MikroTik. Nah, gimana cara membodohi mereka? Ya, gunakan pancingan, umpan. Ya, buat supaya mereka tertarik. Pakai honeypot. Contoh web server. Web server itu seperti sebuah rumah yang punya dua pintu, ada pintu HTTP dan pintu HTTPS. Nah, bikin bingung lah. Bikin pintu-pintu yang banyak. Contoh server farm. Dalam server farm biasanya ada DNS, ada web, ada database, ada mail. Paling dalam satu segmen gitu, /24, yang kepake paling cuma beberapa, 4 IP. Yaitu seperti sebuah rumah di padang gurun. Nah, bikin bingung. Kita buat server-server palsu. Kalau kita udah buat, itu seperti ya seperti ini, seperti komplek perumahan. Kita nggak tahu mana yang asli, mana yang palsu.
Nah, gimana caranya kita pakai mikrotik? Mungkin kalau ada yang bisa jawab, saya ada mau ngasih souvenir. Yang bisa jawab dari clue-clue yang tadi, nyeletuk aja. Pakai apa? Ya. Network discovery. Kurang cocok sih ya. Ya? Port. Oh enggak. Jadi yang saya maksud kan tadi saya tunjukin nih, oh kayak rumah, terus ada pintu. Nah itu kita bikin pintu-pintu palsu atau bikin rumah-rumah palsu. Nah itu gimana caranya pakai mikrotik? Pakai fungsi apa? Ada yang tahu? Ya? Bukan. Tadi yang firewall udah mirip-mirip lah. Jadi siapa yang jawab firewall? Ya, Destinat. Siapa yang jawab Destinat? Siapa dulu tadi? Siapa dulu tadi? Siapa? Kalau udah tahu jawabannya berarti saya nggak bisa lanjutin presentasinya nih. Ya, thank you. Oke, jawabannya pakai NAT. Tentunya pakai NAT palsu. Ya, ini yang aslinya biasanya kan HTTP, HTTPS kita arahkan ke server yang benar. Ya, bikin aja yang palsu. Pakai destinat yang lain. Ya, bingung kan? Simple NAT. Ya, biasa kita configure NAT gimana sih? Ada chain, ada action, destinat, destination address, protokol sekian, destination port, to address yang benar gitu. Nah, habis itu tambahannya kita bikin palsunya ke fake server. Simple, cuma 2 baris. Yang satu asli, yang satu palsu. Kalau yang server farm gimana? Sama kok. Cuma bedanya destination address-nya /24. Sama 2 baris juga. Yang satu asli, atasnya asli, bawahnya palsu. Lari ke fake server atau ke honeypot server. Kombinasi lah pakai honeypot. Honeypot macam-macam. Ini contoh di sini saya pakai KF sensor. Ada banyak sebenarnya, ada Honeyd, Kipo, Dionaya, Nepenthes. Nah, apa sih yang dilihat oleh hacker setelah kita pasang tadi? Ini tampilan sebelumnya, before. Setelah dipasang, nah dia bakal bingung. Di Nmap kok portnya banyak banget nih yang buka. Dilihat di sini ada CentOS, ada Windows. Yang benar yang mana? Pakai SoftPerfect Network Scanner. Sebelumnya kelihatan cuma satu IP. Setelah ada NAT palsunya, banyak banget. Dit, saya nggak mau pakai honeypot, saya maunya pakai mikrotik, nggak masalah. Sama, simple juga, cuma 2 tahap. Chain, cuman actionnya diganti jadi lock. Bukan diarahkan ke fake server atau honeypot, cukup di lock. Kalau ada yang ngeping gimana? Ya RTO lah, orang nggak ada isinya. Tapi di lock kita kelihatan. Kita tahu siapa yang nyoba iseng ngeping IP yang sebenarnya nggak ada. Kita bisa tahu MAC address-nya, kita bisa tahu IP address-nya. Kita tahu musuh kita siapa. Kalau ada yang coba Nmap, ya nggak ada juga hasilnya. Tapi kita tahu di log ada. Mau lebih canggih lagi, pakai dedut, hotspot, dan userman. Dedut, kita gunakan fungsi syslog-nya. Hotspot dan userman untuk mendapatkan user ID-nya, bahkan orangnya siapa. Waktunya hampir habis. Oh ya, ya ini use case-nya untuk menemukan insider threat, untuk nyari user yang bandel di warnet, di kampus juga bisa, di kantor,
Atau use case 2 buat penelitian, buat analitik. Ini contohnya dari IHP Indonesia HoneyNet Project. Ya ntar saya racunin dia pakai mikrotik nih. Atau buat for fun, buat belajar hacking dari hacker atau script kiddies. Ya tentunya beda yang digunakan toolsnya, ada low interaction honeypot, ada yang high interaction honeypot. Kalau yang low itu cuma log aja, yang high interaction itu bisa kita videokan, bisa kita rekam. Oke, terima kasih. Baik, beri aplaus untuk Mas Didit Kusuma Diarja. Apabila ada pertanyaan lebih langsung bisa menghubungi langsung ke Mas Didit, ada alamat emailnya. Baik, untuk selanjutnya kami mohon mempersiapkan diri. Presentasi berikutnya adalah implementasi Capsman di sekolah. Kami persilahkan Mas Rifan Firmal Maulana dari Bina Technindo Solution Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oh, ini pointer ini. Sorry, thank you.